Halo kawan pajak, tidak terasa ya sudah akan memasuki kuartal 4 tahun 2021. Eits, tapi tenang, pemerintah masih memberlakukan keringanan di bidang perpajakan loh, yakni berupa insentif. Salah satunya yang banyak belum diketahui orang adalah insentif pengembalian pendahuluan PPN. Insentif ini dapat memberikan restitusi kawan pajak menjadi lebih cepat dan mudah di setiap masa pajaknya, tanpa perlu melakukan pemeriksaan. Manfaat insentif pengembalian pendahuluan PPN tersebut yakni bisa menerima uang pengembalian PPN menjadi lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan cash flow perusahaan di bulan berikutnya. Dan atas insentif ini, administrasi pajaknya diatur menjadi lebih sederhana. Sebenarnya insentif seperti apa sih yang diberikan pemerintah ini? Sebelumnya, yang bisa mengajukan restitusi untuk setiap masa pajak ialah PKP yang melakukan ekspor atau penyerahan kepada pemungut atau PPN tidak dipungut. Dan untuk dapat diberikan pengembalian pendahuluan ialah bagi PKP yang berisiko rendah. Nah, di insentif kali ini bukan hanya pengusaha yang melakukan ekspor atau penyerahan kepada pemungut atau PPN tidak dipungut saja yang dapat melakukan restitusi di setiap masa pajaknya. Namun, lebih banyak lagi. Untuk tahu siapa saja yang mendapatkannya, mari kawan pajak perhatikan syarat-syarat berikut ini. Pertama, pengusaha harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau yang biasa disingkat KLU. Apa sih kode KLU itu? KLU ialah jenis usaha apa yang kita lakukan dan nantinya akan diberi kode berupa angka-angka. Nah, jadi yang dapat insentif ini adalah jenis lapangan usaha yang disebutkan dalam lampiran PMK 9-PMK.03-2021. Untuk lebih jelasnya, kawan pajak bisa lihat apa saja KLU-nya di lampiran PMK yang ada di deskripsi di bawah. Kedua, perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau kepanjangannya Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Surat KITE ini berasal dari Menkyu dan nantinya dilampirkan dalam SPT masa PPN untuk memanfaatkan insentif. Atau yang ketiga, perusahaan yang mendapatkan izin terkait kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat yang biasa disingkat PDKB. Dan yang keempat, dalam pelaporan SPT masa PPN, kawan pajak memilih opsi pengembalian pendahuluan sesuai pasal 9 ayat 4C UU PPN. Nah, selanjutnya ada hal lain yang harus diperhatikan. Untuk memanfaatkan insentif restitusi pendahuluan PPN tersebut, harus dikategorikan sebagai PKP berisiko rendah. Nah, apa saja sih kriterianya? Simak hal berikut ya. Pertama, PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Yang kedua, DJP tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Yang ketiga, KLU-nya harus sesuai seperti yang terlampir, dan surat keterangan atau izin atas KITE, kawasan berikat, harus masih berlaku saat penyampaian SPT lebih bayar restitusi. Perlu kawan pajak ketahui, insentif ini waktunya terbatas ya, yaitu mulai masa Juli sampai Desember 2021 saja. Kemudian, pengusaha yang memiliki KITE dan kawasan berikat tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini lagi. Dan jenis klasifikasi lapangan usahanya berkurang, yang awalnya 725 bidang menjadi 132 bidang saja. Untuk mengetahui apa saja bidang usaha yang dapat fasilitas, kawan pajak dapat melihat lebih lengkapnya lagi pada lampiran PMK 82 tahun 2021. Setelah memahami syarat dan kriterianya, kawan pajak jadi tahu kan siapa saja yang dapat memanfaatkan insentif ini. Lantas, insentif ini berlaku sampai kapan sih? Nah, tenang, insentif ini masih berlaku sampai akhir tahun 2021 nanti, sampai Desember 2021. Yang batas waktu pelaporannya sampai akhir bulan berikutnya, yakni bisa terakhir disampaikan pada Januari 2022. Oh iya kawan pajak, insentif ini juga bisa diberikan atas kompensasi kelebihan pajak dari masa pajak sebelumnya loh. Jadi nih, misalkan pada masa pajak Juli 2021, kita punya pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar 4 miliar. Nah, sebelumnya kawan pajak belum tahu kalau ada insentif ini. Maka 4 miliar tersebut kawan pajak dapat mengkompensasikannya ke bulan Agustus 2021. Kemudian di bulan Agustus tidak ada penyerahan yang akan dilakukan, maka tidak ada pajak keluaran yang harus kawan pajak pungut. Otomatis status kewajibannya menjadi lebih bayar 4 miliar. Nah, sekarang kawan pajak tahu kan kalau misal ada insentif pengembalian pendahuluan PPN tersebut. Maka, atas kompensasi 4 miliar dari bulan Juli 2021 tersebut, bisa kawan pajak ajukan restitusi dengan pengembalian pendahuluan PPN di masa Agustus. Nah, lumayan kan hari gini kawan pajak dapat restitusi PPN 4 miliar. Jadi, kalau kawan pajak telah memenuhi kriteria dan persyaratan di atas,
kawan pajak dapat segera memanfaatkan insentif ini. Lumayan kan batas maksimal restitusinya sebesar 5 miliar? Sekali lagi, kawan pajak perlu ingat ya, bahwa restitusi ini berlaku sampai Desember 2021 saja. Kawan pajak, mari manfaatkan restitusinya untuk kebangkitan ekonomi.